Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 1 Juli 2023, Sabtu pertama di bulan Juli. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Juni lalu yang telah kita tapaki. Kini kita menapaki bulan Juli ini dengan penuh semangat dan penuh rasa syukur. Hari ini sebagai Sabtu pertama di bulan Juli juga diinisiasi sebagai Sabtu para imam. Mari kita berdoa untuk para imam, semoga mereka semakin 3S, semakin setia, semakin suci dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Romo Ferdinand yang akrab disapa dengan Romo V dulu merupakan perintis untuk karya misi di paroki Bomomani, Papua. Di tengah hutan dan tanah yang disebut keramat oleh masyarakat sekitar, Romo V mengatakan, "Di tempat ini aku akan mendirikan gereja Bomomani." Dan betul, akhirnya gereja misi pertama dengan konstruksi baja terbangun di daerah yang terisolir itu. Maka Romo V ini diberi nama adat oleh masyarakat Papua, Enakidabi, yang artinya apa yang baik yang ia ucapkan menjadi kenyataan. Keren, mirip seperti Tuhan Allah yang berfirman jadi, maka itu akan terjadi. Kun fayakun istilahnya.
Untung waktu saya datang, kalau Romo V disebut enak kidabi, untung ketika saya datang saya nggak disebut enak ini babi. Tetapi saya ketika datang, saya diberi nama adat Ki Hai Gaibi, yang berarti yang selalu tersenyum dan memberi sukacita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sikap iman dari perwira Romawi dalam bacaan hari ini terdapat muatan iman yang sungguh sangat luar biasa. Pertama, perwira ini datang dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh dan menderita. Seorang perwira tetapi sangat care, punya sikap kepedulian yang luar biasa kepada bawahannya, dan ia mau mengupayakan datang berjumpa dengan Yesus untuk memohon kesembuhan bagi bawahannya. Yang kedua, perwira ini dengan penuh iman mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata saja maka hambaku itu pasti akan sembuh. Sang perwira Romawi ini menempatkan Yesus sebagai pribadi yang sungguh penuh kuasa, maka ia berkata, cukup dengan Tuhan mengatakan sepatah kata saja, maka segalanya akan terjadi dan hambanya pasti akan sembuh. Dan yang ketiga, perwira ini menempatkan dirinya sebagai hamba yang hanya mau melakukan apa yang Yesus sabdakan. Ketika Yesus bersabda, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan perwira ini menuruti apa yang Yesus katakan. Ia segera pulang dan sungguh didapatinya hambanya telah sembuh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk meneladan sikap iman dari sang perwira Romawi ini. Untuk itu, dalam setiap perayaan Ekaristi sebelum kita menyambut Komuni Kudus, ungkapan dari perwira Romawi ini selalu kita doakan bersama. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita punya sikap kepedulian dengan sesama? Sudahkah kita sungguh mengimani sabda Tuhan sebagai sabda yang penuh kuasa? Dan sudahkah kita mau menunaikan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat merenungkannya dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.